Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimman yadhunnun wa la tu'akhidhni fima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati yang sempat hadir pada perayaan Maulid ini, Kepala Camat, Bapak Camat Kecamatan Dampelas beserta jajarannya, segenap aparat pemerintahan, baik itu kepala desa, kemudian Kapolsek dan Ramil yang sempat hadir, serta para asatiz wa asatidah, sempat para dewan guru Madrasah Al-Khairat dan juga anggota WIA yang ada di desa Sabang ini. Yang tadi ada MC-nya saya dengar adalah merupakan ketua WIA di desa ini. Yang insya Allah semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya diberkahi dalam perkumpulan ini, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa kita, ditutupi aib kita, dikabulkan doa kita bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini guna merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu kewajiban kepada kita sebagai umatnya yang cinta kepada nabinya, yang cinta kepada rasulnya, dengan kita hadir dalam peringatan seperti ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai bahkan dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, walidihi wa walidihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga bahkan dari seluruh manusia. Kalau masih ada orang yang hanya cintanya hanya kepada dirinya sendiri, sehingga baginda Nabi SAW dia nomor duakan, dia lebih cinta dirinya atau lebih dia cintai keluarganya ketimbang baginda Nabi SAW, berarti dia belum sempurna imannya. Apabila ada yang mencelah Nabi SAW dan dia hanya diam dengan itu juga menandakan bahwasanya dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Bukti cinta kita adalah bukti kita keimanan kita adalah apabila kita mencintai Nabi SAW lebih kita cintai dari apapun di muka bumi ini. Itulah tanda seseorang itu sempurna imannya. Masalah mahabbah, masalah kecintaan, tentunya kita harus cinta, pertama harus cinta kepada Allah, kemudian setelah itu cinta kepada Rasulnya, kemudian selanjutnya setelah itu cinta kepada kedua orang tua.
Dan selanjutnya terserah kita mau cinta kepada siapa. Tetapi yang pertama dan yang kedua, mahabbatullah wa rasulih, ini tidak boleh kita nomor duakan. Yang pertama tetap cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulnya. Tanda bukti kita cinta kepada Allah apabila kita cinta kepada Rasulnya. Bukti kita taat kepada Allah apabila kita taat kepada Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Kemudian pemimpin di antara kalian. Tetapi di sini kenapa tidak lagi diulang wa atiu ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum? Itu kita bisa taat kepada ulil amri kalau seandainya ulil amri itu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pemimpin kita itu tidak berbuat taat kepada Allah, bagaimana kita mau taat kepadanya? Jadi momen Maulid ini adalah kita menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pupuk kecintaan itu dengan seperti kita hadir dalam majelis seperti ini. Ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man 'azzama al-Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi penyebab seseorang itu membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan keimanan, dan juga dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita dikelompokkan seperti itu. Ketika kita membaca Maulid tiba, ada di situ disebutkan thuluthun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada sepertiga di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa lagi diperhitungkan. Amal baik, amal buruknya tidak lagi diperhitungkan. Langsung masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Ada sepertiga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dikelompokkan menjadi sepertiga itu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah min ghairi sabiqatin 'adzab wa la 'iqab. Allahumma asqina 'ala al-jannati firdausil jinan min ghairi sabiqatin 'adzab wa la 'iqab. Kita juga bisa berdoa seperti itu. Ya Allah, tempatkanlah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului dengan siksaan dan azab. Karena malaikat Jibril pernah mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti ada di antara umatmu yang nantinya akan masuk ke neraka. Bagi umatmu di situ yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat. Jadi nantinya orang yang disiksa di api neraka itu, api neraka ini punya 7 tingkatannya ke bawah. Sama halnya kalau surga, tingkatannya 7 ke atas. Tapi kalau neraka ini ada yang paling bawah neraka itu fidarkil asfal minan nar, itu buat orang-orang al-munafiqun, orang-orang munafik. Tempatnya di neraka paling bawah. Kalau orang-orang musyrik, penyembah berhala masih di atas ya, tapi kalau orang munafik paling bawah. Kenapa orang munafik ini paling bawah di api neraka? Karena yang disebut al-munafik ini yudhirul Islam wa yukhfil kufur. Dia tampakkan keislamannya kepada orang, tapi dia sembunyikan kekafirannya. Dan dia ini bisa merusak Islam dari dalam. Itu orang-orang munafik. Kemudian yang paling atas di neraka ini adalah itu umatnya Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar, ketika meninggal dunia belum sempat bertaubat. Ketika Rasulullah informasikan hal ini, Rasulullah bersedih hati. Rasulullah ingat umatnya. Rasulullah